Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam renungan singkat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita mengalami situasi yang sama seperti yang Daud alami? Dalam pembacaan kita pada saat ini, kita melihat bahwa Daud sedang berada di dalam situasi yang sangat tertekan di dalam kehidupannya. Karena apa? Dia melihat bahwa banyak musuh-musuhnya yang mengejar dia dan hendak membunuh dia. Dan hal itu membuat Daud merasa sangat tertekan. Ya. Bahkan sampai dia mengalami stres dan depresi. Ya kalau kita lihat di sini Daud mengalami situasi yang memang betul-betul sangat sulit buat dia. Dan di sini kita lihat sampai Daud itu berpikir bahwa mengapa situasi ini terjadi Tuhan dalam hidupku? Apakah ada satu dosa yang memang membuat aku mengalami seperti ini? Apakah Engkau tengah menghukum aku Tuhan dengan situasi ini? Sampai akhirnya di tengah-tengah situasi yang begitu menekan, yang begitu menyulitkan dan seperti seolah-olah Daud itu berada dalam situasi yang sangat terjepit. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang aku ini bersalah, kalau memang aku ini berdosa Tuhan tolonglah janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Mungkin aku sudah ada salah. Aku telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi tolonglah aku Tuhan. Aku merasa sangat terjepit dengan situasi saat ini. Jangan menghukum aku dalam murka-Mu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Dan dia katakan, kasihanilah aku Tuhan. Aku dalam situasi yang begitu sulit. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ya, jadi dalam menghadapi situasi yang begitu menekan, itu membuat Daud itu merasa sangat tertekan dan bahkan tulang-tulangnya pun dia merasakan seperti sedang gemetar seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya situasi seperti ini, ya mungkin kita pernah mengalami situasi seperti itu ya. Ada orang yang berprasangka buruk mungkin sama kita. Dan kita sudah berusaha untuk menjelaskan. Tapi orang itu tidak mau mendengar kita. Dan bahkan mau lebih memojokkan kita. Dan membuat kita begitu sulit. Dan kita merasa sangat tertekan.
Atau ada orang yang mungkin memusuhi kita tanpa sebab. Ada kan orang yang seperti itu ya, memusuhi kita ya, berprasangka buruk dengan kita, atau kemudian dia merencanakan sesuatu yang tidak baik atau jahat terhadap kita. Ininya pengen apa? Ingin menghancurkan kita, ingin memojokkan kita, ya seperti itu. Nah, kalau kita ada dalam situasi seperti itu, mungkin kita jadi stres ya. Karena apa? Apalagi kalau misalnya hal itu dilakukan bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi berulang-ulang itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan mungkin bukan hanya 1 orang yang berlaku jahat dengan kita ya. Ada beberapa orang mungkin yang bersekongkol untuk ngomongin kita dengan yang tidak baik ya, berprasangka buruk yang tidak baik dengan kita, dan kemudian mungkin memfitnah kita. Nah ya, kadang-kadang kita merasa, aduh Tuhan, betapa hatiku ini sangat tersesak dengan situasi seperti itu ya. Nah, ini yang dialami oleh Daud. Dia merasa tersesak ya, karena ada orang-orang di sekitarnya memang yang berniat tidak baik terhadap dia, mengejar dia ya, yaitu musuh-musuhnya itu ya, yang hendak menghancurkan dia, yang hendak membunuh dia ya. Sehingga akhirnya dia mengatakan, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku seperti ini? Apakah engkau tengah menghukum aku karena engkau murka terhadap aku? Mungkin karena aku telah berbuat salah atau berdosa, ada yang mungkin selama ini aku lakukan. Nah, akhirnya ya itulah. Kemudian Daud katakan, Tuhan, kasihanilah aku. Ya, sembuhkanlah aku Tuhan, tulangku gemetar. Jiwaku juga sangat terkejut Tuhan dengan situasi itu. Dan sampai kapan ini Tuhan terjadi? Sampai kapan Tuhan kau membiarkan situasi ini aku alami? Lalu Daud memohon kepada Tuhan, kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ya. Jadi di sini kita lihat dalam situasi yang tertekan dalam kehidupan Daud, ya, situasi yang begitu sulit yang dia alami, dia mengangkat hatinya kepada Tuhan. Ya, memang satu sisi dia berpikir mungkin ini karena dosa saya ya, maka dia datang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, ya istilahnya ampunilah saya kalau saya memang udah ada salahnya Tuhan, ya maka Engkau mengizinkan situasi ini terjadi dalam hidupku, musuh-musuh mengejar aku, ya. Tapi Tuhan tolonglah, karena Engkau itu penuh dengan kasih setia, turunkan belas kasih-Mu Tuhan. Jadi dia mengangkat hatinya kepada Tuhan, ya, karena dia tahu bahwa Tuhan tuh penuh dengan belas kasihan. Jadi dia datang kepada pribadi yang tepat, datang kepada Tuhan, ya. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab Tuhan, siapa sih yang bisa bersyukur kepada Tuhan kalau dalam situasi yang memang sangat terjepit, situasi yang berada di dalam maut, ya. Nggak mungkin lah di dunia orang mati orang bisa bersyukur. Itu Tuhan tolonglah saya, ya, luputkanlah saya, ya. Kemudian Daud mengungkapkan, Tuhan, di tengah situasi yang begitu menekan dalam hidupku ini, aku sungguh-sungguh bergumul dan aku sungguh-sungguh sangat tersesak. Dan aku merasa lesu, ya, lesu karena mengeluh. Ya, nah ini tanda daripada orang yang mengalami stres depresi apa? Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku dan membanjiri ranjangku. Wah, sampai banjir air mata. Dari sini menunjukkan bahwa aduh begitu tersesaknya Daud, ya, pada saat itu. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Ya, dia merasa kesal, jengkel. Kenapa? Ya, musuh-musuhnya itu kok berniat jahat sama dia. Pernah juga mungkin kita mengalami hal yang seperti itu ya. Kita juga menyimpan sakit hati karena ada orang-orang yang berniat tidak baik dengan kita, ya, berprasangka buruk, ya, dan kemudian merancangkan yang tidak bagus dengan kita, ngomongin kita, memfitnah kita. Waduh, rasanya kita juga nggak bisa tidur tuh ya, karena kepikiran kenapa kok orang-orang itu model seperti itu, gitu ya. Nah, Daud pun mengalami hal yang sama, ya, mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Lalu dia katakan, ya, menjauhlah daripadaku, ya, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Karena kita berpikir juga, Tuhan tolong, singkirkanlah orang-orang yang berniat jahat dan tidak baik sama aku, Tuhan.
Ya. Dan disinilah kemudian pengharapan Daud muncul. Dia mengangkat hatinya untuk apa? Meletakkan pengharapan iman hanya kepada Tuhan. Dia dikatakan di situ, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Ya, jadi dia dengan iman dia mengatakan, Tuhan, memang keadaanku ini sangat tertekan dalam pergumulan yang sedang aku alami saat ini. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau mendengar tangisku, Engkau mendengar permohonanku, dan Engkau mendengar doaku. Ya. Dan kemudian dia juga punya pengharapan, Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu pasti akan menolong. Ya. Dan dia mengatakan dengan iman, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Dia percaya bahwa Tuhan yang mengasihi dia sanggup ya untuk menolong dia, bahkan melenyapkan semua musuh-musuhnya. Orang-orang yang hendak berbuat jahat sama dia, Tuhan sanggup untuk menyatakan keadilannya kepada dia. Bagaimana dengan kita? Pernah kita mengalami situasi seperti itu? Sampai kita merasa sangat tersesak dan terjepit, ya, dan kita sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa, dan kita juga mungkin bingung dan berpikir, Tuhan, salah apa saya, dosa apa saya, sehingga mengalami situasi yang begitu terjepit dalam hidup saya. Nah, datang pada Tuhan, ya, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan. Naikkan seru doa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang maha mendengar, dia akan mendengar seru doa kita dan dia akan menjawab doa kita. Dan biarlah iman kita, pengharapan kita tetap ada. Bahwa walaupun sekarang mungkin situasi tidak baik, ya, sulit, ada orang-orang di sekitar kita yang tidak baik, yang hendak menjatuhkan kita. Tapi kita tahu, Tuhan Allah yang maha adil. Yang penting kita tahu, kita datang sama dia, kalau ada kesalahan dan dosa, minta ampun sama Tuhan, dan belajar serahkan kepada Tuhan, dan memohon pertolongan dan belas kasih Tuhan, tetap miliki pengharapan, Tuhan akan tetap menolong kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Walaupun kami kadang diizinkan oleh Engkau Tuhan untuk boleh mengalami situasi yang berat dalam hidup kami. Dan kami harus bergumul dengan situasi itu. Dan kami sangat terjepit dengan situasi yang ada. Tapi kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami tetap dapat memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tolong kami Bapa. Biarlah kami dimampukan untuk boleh mengangkat hati kami. Dan menaruh iman, pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.